Itu kasur yang lebih berat dan lebih besar itu bergeser juga 3-4 meter. Kenapa pada saat kejadian bergeraknya dikit aja? Kan jadi kayak seolah-olah ini kayaknya nggak ada beban sama sekali nih. Orang bergesernya dikit banget gitu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam apa ini ya? Malam minggu ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita kriminal, yaitu tentang sebuah misteri pembunuhan. Ini mungkin setnya juga agak sedikit berbeda. Ini nggak di studio, ini nggak di kos, tapi Nadia lagi staycation dan Nadia kayak memutuskan untuk ya udah deh, ini tempatnya bagus banget. Kayaknya aku harus meninggalkan jejak di sini, dimana aku harus filming di sini untuk membahas cerita kepada kalian ya kan. Dan selain alasan itu juga karena ada beberapa stok film aku yang ternyata di saat-saat sekarang ini lagi berkaitan dengan isu yang agak sedikit sensitif. Padahal juga memang itu filmingnya sebelum isu ini terjadi gitu loh. Jadi dibanding aku nanti up terus nanti malah jadi masalah apa kayak gimana, jadi aku memilih untuk meng-switch atau menggantikan dengan video kali ini yang tidak kalah menyeramkan juga. So, di video kali ini Nadia akan menceritakan tentang sebuah kematian misterius dari seorang wanita beserta anak laki-laki tirinya, yang wanitanya bernama Rebecca Mawizahu atau Becky, dan anak laki-lakinya bernama Maxfield Aaron Shacknai atau dipanggil Max. Nah, kejadian ini terjadi di California, Amerika, Wak, pada bulan Juli tahun 2011 lalu. Nah, kenapa kejadian ini misterius, Wak? Karena kedua orang yang aku sebutkan tadi, yaitu Becky dan Max, pada bulan Juli tahun 2011 itu ditemukan meninggal secara misterius, di mana si Becky ini tiba-tiba ditemukan gantung diri di rumahnya setelah anaknya si Max mengalami kecelakaan akibat terpleset dari skuter. Walaupun sebenarnya polisi menetapkan bahwa Becky ini memang meninggal akibat gantung diri dan Max ini meninggal akibat kecelakaan, tetapi keluarga Becky tidak setuju sama sekali dengan spekulasi dari tim kepolisian karena banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa si Becky ini sebenarnya dibunuh, bukan gantung diri. Nah, sedangkan untuk kematiannya si Max, ada pula lainnya alasan dari seorang dokter yang mengatakan sepertinya penyebab kematian dari si Max ini bukanlah karena kecelakaan, tapi kemungkinan ada faktor yang disengaja. Jadi gimana sih kisah lengkapnya? Check it out. By the way, kalau misalnya dari Wawa sini yang mendengar ada suara zoom, grung gitu tuh dari tepi laut, Wak. Aku soalnya di pinggir laut kali ini. Jadi abaikan aja lah ya, anggap aja kalian betul-betul lagi di tepi pantai juga lah sama kayak aku. Oke, kita lanjut seperti biasanya. Sebelum aku masuk ke kronologinya, aku akan menceritakan sedikit latar belakang dari si korban, yaitu Becky dan si Max ini ya, Wak ya. Nah, Rebecca Mawizahu atau Becky ini lahir pada tanggal 15 Maret tahun 1979 di Phalam, Wak, sebuah kota di perbukitan Chin di baratnya Laut Burma. Nah, kakeknya si Becky ini, Wak, dulunya merupakan seorang kepala suku dari suku Zahau. Baik kakek maupun ayahnya Becky, mereka berdua ini dianggap sebagai pejuang kemerdekaan pada zaman dulu, Wak. Dimana ayahnya Becky yang lebih dikenal dengan nama Robert Zahau ini, dulunya juga merupakan pejuang kemerdekaan, menentang pembersihan etnis sistematis oleh rezim militer melalui kerja paksa, migrasi paksa, pemerkosaan, dan ayahnya ini juga merupakan seorang tahanan politik, dan baru akhirnya dia memutuskan absen dari dunia perpolitikan sekitar 6 tahun setelah dia bekerja di sana. Nah, si Mary ini, Wak, memiliki 3 saudara perempuan. Kakaknya bernama Mary Zahau, terus kedua adik perempuan lainnya bernama Snowem dan Sena Zahau, 4 bersaudara perempuan semuanya. Kemudian pada tahun 1982, Wak, orang tua Becky menyadari bahwa situasi negaranya pada saat itu udah mulai gak aman nih. Dikarenakan mereka ini memang ingin memberikan masa depan yang baik untuk anak-anaknya, akhirnya kedua orang tua si Becky ini memutuskan untuk pindah ke Kathmandu, Nepal, Wak. Pindah lah ini anak beranak pergi ke Kathmandu itu. Dan tidak lama setelah itu, nggak tahu juga nih tanggal pastinya kapan, Robert bapaknya ini diberikan suaka politik, Wak, di Jerman. Dan akhirnya keluarganya pindah lagi lah itu ke Jerman. Dan setelah lulus SMA pun, Becky ini pindah kuliah ke Millstadt, Austria untuk berkuliah di Calvary Chapel Bible College Eropa. Dan disinilah, Wak, dia bertemu dengan seorang pria bernama Neil, di mana laki-laki ini berasal dari New York, Amerika. Dan setelah pertemuan itu, Becky dan Neil ini pun menjalin hubungan dan akhirnya mereka memutuskan untuk bertunangan, Wak. Dan pada tahun 2001, tepatnya pada saat Becky ini berusia 21 tahun, Becky ini pun mendapatkan izin untuk pindah ke New York atau menetap di New York dengan status sebagai tunangannya si Neil. Dan dengan pindahnya Becky ke Amerika inilah, Wak, akhirnya mereka pun langsung menikah di taman rumah pamannya si Neil di daerah Long Island sana. Dan nikahlah itu, Wak, hidup bahagialah mereka. Tapi seiring berjalannya waktu nih, Wak, ya, si Becky ini ternyata nggak betah jadi ibu rumah tangga. Akhirnya setelah diskusi sama suaminya si Neil, Becky pun memilih untuk mengikuti sebuah pelatihan khusus untuk mendapatkan sertifikasi menjadi teknisi mata, yang kemudian hari mempunyai kualifikasi untuk membantu dokter-dokter mata dalam melakukan operasi katarak dan lasik, Wak. Dan selama hidupnya ini, Wak, si Becky ini dikenal sebagai orang yang memiliki komitmen tinggi untuk keluarganya.
Selama dia membangun karirnya tadi, dia ini tetap berusaha untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Karena memang baginya dan untuk kita semua, aku yakin menafkahi orang tua itu merupakan hal yang sangat penting untuk bisa kita lakukan agar orang tua kita ini merasa nyaman. Begitu juga dengan Becky, Wak. Dan selain itu juga, Wak, ya, Becky ini dikenal di mata keluarga sama kerabat-kerabatnya merupakan orang yang baik kali. Dia ini memiliki kepribadian yang hangat, humoris, peduli, ceria, dan sangat cerdas pula. Bahkan ya, Wak, ya, saking cerdasnya si Becky ini bisa berbicara 3 bahasa, Inggris, Nepal, Hindi. Dan dia ini pun juga sangat disiplin menjaga kesehatannya. Becky tidak merokok, dia tidak pernah menggunakan narkoba, dan juga dia ini nggak makan fast food, Wak. Dan bagi atasan bahkan kolega kerjanya nih, Becky ini dikenal sebagai pekerja yang memiliki etika luar biasa. Jadi memang kayak nggak ada masalah gitu lah, Wak, dengan masa lalu dari si Becky ini. Nah, dari apa yang aku sampaikan tadi, coba kalian telan dulu ya. Kalian simpan nih latar belakang dari si Becky. Nanti coba kalian bandingkan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, terus, Wak, di dalam hubungan pernikahan dia bersama si Nel tadi, sembari berjalannya waktu, rumah tangga mereka ternyata udah mulai retak nih. Sampai akhirnya si Becky ini menemukan pasangan barunya. Jadi sekitar tahun 2007, Wak, Becky dan Nel ini menetaplah di Phoenix kan. Dan di saat inilah memang pernikahan mereka ini udah mulai berantakan. Walaupun memang sebenarnya tidak ada pemberitaan yang jelas tentang kenapa mereka ini udah mulai bertengkar lah gitu. Karena memang semua informasi cuma mengabarkan kalau pertengkaran antar keduanya memang sering terjadi, inilah yang akhirnya mengakibatkan mereka ini berpisah, Wak. Dah bercerailah dia ini kan sama si Nel di tahun 2007. Setahun kemudian, tepatnya di tahun 2008, setelah dia jomblo 1 tahun, Wak, Becky ini berkenalan lah dengan seorang pria bernama Jonah Saknai. Sedikit informasi dari si Jonah ini, Wak. Jonah ini adalah seorang pebisnis yang sukses di bidang perangkat medis, di mana si Jonah ini mendirikan Medicis Pharmaceuticals sejak tahun 1988 yang dikenal dengan produk jerawat dan produk suntik kosmetik. Nah, posisinya di Medicis itu adalah seorang CEO. Otomatis bayaran si Jonah ini juga tinggi, bahkan membawa dia menjadi seorang CEO dengan bayaran tertinggi ke-9 di Arizona yang menghasilkan 6,4 juta dolar setiap tahunnya, Wak. Jadi bisa dibilang karir dari si Jonah ini betul-betul cemerlang lah gitu, Wak, pada saat dia ini bertemu dengan si Becky. Nah, si Jonah ini, Wak, sebelumnya juga sudah pernah menikah 2 kali. Pernikahan pertamanya dengan seorang wanita bernama Kimberly James yang akhirnya berujung perceraian di tahun 1998. Yang kemudian dari perpisahan ini berujung perebutan hak asuh atas 2 orang anak mereka. Sampai akhirnya itu baru kelar di tahun 2001. Jadi ada 2 nih ya anaknya si Jonah. Dari pernikahan pertama, cerailah dia sama istri pertamanya. Dan dari perebutan hak asuh anak itu akhirnya 2 anaknya ini diputuskan untuk diasuh oleh ibunya. Tapi anaknya sangat diperbolehkan secara rutin untuk mengunjungi rumah ayahnya si Jonah ini. Itu dari kisah pertama pernikahannya. Kemudian beberapa tahun setelah dia ini bercerai, Wah, dia menikah lagi lah dengan seorang psikolog bernama Dina Romano. Dan dari pernikahan bersama Rina ini di tahun 2005, barulah di sini mereka dikaruniai seorang anak bernama Maxfield Aaron Saknai atau si Max tadi. Jadi memang korban kedua dari kasus ini adalah anak kandung dari si Jonah, pacarnya si Becky ini, Wah. Nah, lahirlah itu ya si Max ya. 2 tahun setelah si Max ini lahir, tepatnya di tahun 2007, Jonah, Dina, dan Max pun pindah ke mansion besar nih, Wak, yang dibeli oleh si Jonah yang dikenal dengan Sparkles Mansion, Wak. Nih di sini nih tempat kejadiannya. Nah, tinggallah itu keluarga Jonah di sana, Wak. Nih Becky belum datang nih ke kehidupan mereka. Nah, setelah keluarga kedua si Jonah ini pindah ke mansion itu, Wak, di tahun 2007 itu, di tahun itu juga lah si Jonah ini mulai sering bertengkar sama si Dina. Dikabarkan hubungan kedua dari si Jonah ini menjadi toksik, Wak, dengan beberapa bukti pelaporan kepada polisian yang mengatakan bahwa si Jonah ini sering melakukan KDRT kepada si Dina. Begitu juga dengan si Dina. Dan kepada tim kepolisian juga Dina ini melaporkan kalau anjing miliknya Jonah ini suka menyerangnya berulang kali sehingga membuat si Dina ini tidak nyaman. Dan dia ini juga mengaku kalau suaminya si Jonas ini sering menyikut dadanya sampai sakit katanya. Gak mau kalah juga si Jonah, Wak, dia ini pun ngaduin si Dina ke polisi lagi. Enggak cuma dia aja nyiksa aku juga sering dicekek sama dia kok katanya. Jadi udah memang sering menyerang fisik gitu, Wak, mereka berdua ini. Udah gak baik lah gitu hubungannya kan. Itu sedikit perjalanan pernikahan dari si Jonah, bapaknya si Max, si korbannya ini. Sekarang kita balik lagi nih ke ceritanya si Becky. Gimana ceritanya si Becky ini bisa bertemu sama si Jonah. Jadi mereka itu bertemu di tahun 2008, Wah. Pada saat itu mereka bertemu di klinik mata tempat si Becky ini bekerja. Dan si Jonah yang pada saat itu memang merasakan kalau hubungan pernikahannya ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dia pun merasakan suatu ketertarikan lah ini kepada si Becky. Akhirnya dari sana pun mereka mulai berkencan nih. Walaupun sebenarnya si Jonah ini masih menjadi suami sah dari si Dina, yang akhirnya si Dina ini baru resmi diceraikan oleh si Jonah 1 tahun kemudian setelah 1 tahun dia berpacaran sama si Becky, tepatnya di tahun 2009. Dan hak asuh anak dari perceraian itu pun jatuh ke tangan si Jonah, Wak. Jadi si Max tinggallah bersama bapak si Jonah.
Nah, ketika sedang menjalin hubungan dengan si Becky ini, Jonah ini kembalilah merasakan kebahagiaan lagi. Dan dia ini juga sempat mengatakan kepada teman-temannya bahwa hubungan dia bersama Becky inilah yang merupakan hubungan yang sangat-sangat dia impikan. Dimana Jonah mengaku bahwa hubungan ini merupakan hubungan yang sangat tenang dan nyaman yang pernah dia miliki. Nah, terus setelah 2 tahun menjalin hubungan dengan si Jonah, tepatnya di tahun 2010, si Becky ini akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di klinik mata tadi. Dia akhirnya lebih memilih untuk menunda karirnya dan ikut pindah ke Sparkles Mansion, tempat rumahnya si Jonah tadi. Karena memang si Jonah ini juga menyuplai lah gitu, segala kebutuhan dari si Becky ini. Dan Jonah pun lebih senang kalau si Becky ini bisa diam di rumah aja, nggak usah bekerja gitu loh. Jadi aku tuh nggak usah khawatir sayang, di rumah aja ya, nanti siapin aku makan apa segala macam, kau butuh apa nanti aku belikan. Si Jonah lah pula orang gajinya 6,4 juta dolar lagi per tahun ya kan. Akhirnya menjadi bucin lah sebentar itu si Becky kan. Disetujuinya lah itu, keluar dari tempat kerjanya, pindahlah dia itu ke mansion mewah tadi. Nah, selama tinggal di sana kan si Jonah ini masih punya 2 anak di pernikahan sebelumnya tuh. Dan kedua anak ini pastilah itu rutin datang ke mansion bapaknya. Entah sekali seminggu, 2 kali seminggu lah gitu. Pokoknya tetap akan datang ke rumah itu. Nah, pada saat si Becky udah tinggal di sana dan bertemu dengan kedua anak ini, anak berdua ini nggak suka sama si Becky, benci mereka berdua sama si Becky. Suka disindirnya lah, suka dimakinya, suka diteriainnya. Pokoknya dia tuh nggak mau lah si Becky ini ada di mansion bapaknya itu. Dan hal ini juga sempat membuat si Becky ini goyang. Sampai-sampai dia ini sempat kepikiran untuk mengakhiri hubungannya dengan si Jonah. Tapi akhirnya si Jonah ini pun akhirnya berhasil meyakini si Becky bahwa semuanya akan baik-baik aja. Udahlah sayang, tenang, kan ada aku. Namanya juga masih anak-anak, udah kok harus terima aja kayak gitu. Ntar juga pasti mereka berubah kok. Pasti mereka akan mencintai kau seperti aku mencintaimu gitu, kata si Jonah. Tapi nih walaupun memang kedua anak lainnya dari si Jonah ini membenci si Becky, tidak dengan si Max, Max ini sayang kali sama si Becky. Mereka berdua pun dekat kali, Becky ini sering bertanggung jawab atas segala perawatannya si Max. Dia juga sering mengantar jemput si Max pada saat latihan sepak bola. Max ini pengen sebelum tidur dibacain dongeng sama si Becky. Max juga ingin si Becky ini yang mengatur sarapannya, makan siangnya, makan malamnya. Dan pastinya hal ini membuat Becky sangat senang dengan tanggung jawab barunya ini. Pasti juga lah si Jonah senang kali ya kan. Dah bahagialah itu mereka bertiga di mansion itu. Kok ini ceritanya makin lama makin harmonis aja nih Nat. Tuh di mana bagian seramnya? Ini nih aku akan masuk ke kronologi kejadian menyeramkan yang dialami oleh si Max dan Becky. Check it out. Jadi ceritanya pada tanggal 11 Juli tahun 2011, Becky, Max, dan Sena, adiknya si Becky, lagi berada di mansion tersebut. Si Jonah lagi ke gym. Nah pada saat itu si Becky ini lagi mandi, Si Max yang pada saat itu berusia 6 tahun, lagi bermain skuter lah itu di dalam rumah. Mungkin saking besarnya rumah itu main skuter juga bisa, Jangan kan skuter, kurasa main futsal juga bisa di mansion itu. Dah, mainlah itu kan skuter si Max ini. Nah, di saat si Max lagi bermain skuter inilah terjadi kecelakaan di mana si Max ini jatuh dari lantai 2 ke lantai 1 dan langsung tersungkur, dalam posisi tertelungkup. Max pun langsung menderita luka di sumsum tulang belakang dan juga tulang wajahnya, Yang akhirnya hal ini mempengaruhi detak jantung sama pernafasannya si Max. Nah, Becky yang mendengar suara tersebut dan baru juga selesai mandi, langsung menghampiri suara gaduh tersebut dan langsung melihat Max dalam posisi yang tertelungkup tadi tuh, dan langsung berteriak histeris, minta tolong. Nah, si Sena pada saat itu lagi ada di kamarnya. Mungkinlah karena mansion itu besar kali, pada saat si Max ini jatuh, si Sena nggak dengar suaranya, tapi waktu si kakaknya nih teriak histeris baru dia terdengar. Pergilah dia menghampiri kakaknya, dia tengoklah itu dan langsung segera menghubungi 911 untuk meminta pertolongan. Sena mengatakan kepada operator 911 bahwa kakaknya Becky sedang berusaha menyadarkan si Max dan juga Sena meminta agar ambulans segera datang. Dan setelah menelpon 911 itu juga si Sena langsung menghubungi si Jonah yang pada saat itu lagi di gym tuh, dan Jonah yang mendapatkan kabar buruk itu pun langsung bergegas balik ke mansionnya. Tidak lama setelah laporan yang dilakukan oleh si Sena ini, akhirnya tim kepolisian dan ambulans pun langsung tiba di mansion itu dan mereka langsung menemukan Max yang terbaring di lantai dengan beberapa potongan lampu gantung, atau kalau misalnya lampu gantung di sini disebut chandelier, Dan ada juga skuter yang bertumpu di tulang keringnya si Max. Dan juga ada sebuah bola yang berada di sudut kanan tubuhnya Max. Dan pada saat itu juga polisi menemukan Becky yang berlutut histeris sambil terus meneriakkan namanya si Max, Dan pada saat diperiksa, Max pun dalam keadaan tidak bernafas dan tidak responsif lah gitu. Nah, kok ada potongan lampu atau chandelier tadi, Nat? Karena pada saat itu penyelidik percaya bahwa Max pada saat itu yang sedang mengendarai skuternya di lantai 2 kemungkinan tersandung oleh bola atau anjing mereka, dan mereka berteori bahwa sepertinya si Max ini mencoba meraih lampu gantung itu pada saat dia kepleset itu untuk bisa menghindarinya terjatuh ke lantai bawah.
Dan mereka juga berteori sepertinya pada saat itu si Max yang tanpa pengawasan ini sedang menaiki skuter, kemudian dia lihatlah itu chandelier atau lampu gantung itu. Dengan skuternya dia mencoba seperti ingin menggapai itu, Wak. Tegapai tapi terjatuh dia. Aduh, ngilu kali aku. Nah, Jonah yang akhirnya sampai setelah penyelidik dan tim kepolisian sampai ini langsung masuk ke dalam ambulans untuk membawa si Max ke rumah sakit. Dan sesampainya di rumah sakit pun Max langsung ditangani oleh tim kepolisian. Tim dokter, maaf. Dan setelah diperiksa, seorang dokter trauma yang memeriksa Max ini mengatakan kepada tim kepolisian bahwa dia tidak percaya bahwa Max ini cedera sedemikian rupa akibat jatuh dari tangga doang. Karena dokter ini melihat ada pembengkakan di otaknya si Max, dan sang dokter percaya bahwa sepertinya Max ini mungkin sudah mati sebelumnya. Jadi jatuhnya bukan gara-gara kecelakaan itu, melainkan dia ini dibunuh dulu, baru akhirnya dicampakkan gitu. Dan pernyataan dari dokter ini pun langsung dicatat oleh tim kepolisian. Tapi ternyata setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, pernyataan dari sang dokter trauma tadi terpaksa tidak diteruskan akibat kurangnya bukti di TKP. Dan tidak lama setelah dilakukan pemeriksaan kepada si Max kecil ini pun langsung divonis koma, dan langsung diinduksi secara medis. Begitu juga dengan Sena dan Becky, ditanyain sama tim kepolisian, tidak ada hal-hal yang mencurigakan, mereka pun dibawa balik. Terus keesokan harinya, tepatnya tanggal 12 Juli tahun 2011, Becky ini pun langsung pergi ke bandara untuk mengantarkan Sena adiknya untuk balik ke Missouri. Dan kemudian di hari yang sama juga, Becky ini menjemput adik laki-lakinya si Jonah yang bernama Adam. Dan malam harinya dikabarkan kalau si Jonah, Becky, Adam pergi makan malam bersama teman mereka yang bernama Howard, berempat nih. Nah, setelah selesai makan nih si Howard kawannya ini balik ke rumahnya, Becky sama Adam balik ke mansion, sementara Jonah dilaporkan kembali lagi ke rumah sakit untuk menjaga anaknya bersama istrinya, mantan istrinya si Dina tadi gantian nih. Dan selama intens menemani si Max di rumah sakit, Jonah ini dilaporkan menginap di salah satu penginapan yang berlokasi dekat dari rumah sakit tersebut. Sesampainya di mansion ini Becky ini sempat menelpon kakaknya Mary sekitar jam 9.50 malam, dan di telepon itu Becky mengungkapkan itu rasa kekhawatirannya kepada si Max pasti. Dan dia juga mengatakan dia ini merasa cemas gitu atas hasil CT scan yang akan dilakukan kepada si Max besok harinya. Selama berbicara dengan si Becky ini Mary kakaknya ini mengatakan adiknya ini hanya terdengar seperti orang yang lagi khawatir biasa aja, bukan orang yang lagi lepas kendali sampai kayak histeris gitu, enggak juga. Bahkan Mary juga berkata kalau si Becky ini sudah menyusun kegiatannya untuk keesokan harinya. Ya biasa kan ditanya kok besok mau ngapain, kata si Mary. Si Becky bilang aku besok mau siap-siapin barangnya si Jonah untuk dibawa ke rumah sakit. Dan aku juga mau menyiapkan makanan untuk Jonah, nanti aku bawa juga ke rumah sakit. Dan Becky juga mengatakan kepada kakaknya si Mary kalau baru besok aja lah kak aku telepon mama waktu aku mau on the way ke rumah sakit gitu. Dan si Mary ini juga berjanji akan terus mengupdate kepada kakaknya setiap hari. Jadi memang gak ada kayak reaksi histeris gitu lah dari si Becky. Ya dia sedih pastilah, cuman gak ada yang berlebihan kali gitu loh. Nah terus nih 3 jam kemudian setelah dia mengakhiri telepon dari si Mary, tepatnya di jam 12.50 dini hari, yaitu pada tanggal 13 Julinya, Becky ini juga menerima pesan voicemail dari Jonah pacarnya, dimana Jonah memberitahu bahwa kondisi Max semakin memburuk dan Max tidak mungkin pulih. Nah setelah itu nggak ada lagi nih pemberitaan yang lebih spesifik lagi tentang apa yang dilakukan oleh si Becky setelah menerima pesan dari si Jonah ini. Mungkin saja pada saat itu Becky ini tetap berpikir positif dan memutuskan untuk beristirahat agar keesokan paginya dia bisa mengunjungi Max dan Jonah di rumah sakit ya kan. Tapi ternyata semua salah besar. Terus tanpa disangka-sangka keesokan harinya tepatnya pukul 6.45 pagi, Adam, saudara laki-lakinya si Jonah yang pada saat itu menginap di mansion itu, menemukan Becky dalam keadaan tanpa busana tergantung di balkon kamar mereka. Tapi pada saat itu posisi yang ditemukan oleh si Adam ini, jasadnya si Becky ini udah berada di lantai bawah sebenarnya. Tapi talinya itu berasal dari balkon gitu Jadi menurut Adam karena memang posisinya itu menggantung, badannya si Becky ini udah antara lantai 1 dan lantai 2 gitu loh. Tapi talinya berasal dari balkon kamarnya si Becky gitu ya. Nah melihat hal ini Adam langsung menghubungi 911 untuk segera meminta bantuan. Dan dalam laporan ini Adam mengatakan kepada operator 911 bahwa saya menemukan pacar dari saudara saya sudah menggantungkan diri. Dan saya sudah memotong tali yang mengikat di lehernya Becky katanya. Operator nanya kayak gimana cara kamu motongin tali itu? Adam menjawab, aku memotongnya dengan cara menaiki sebuah furniture di taman yang berada di belakang rumah itu. Ku naiki, ku ambil pisau, ku potonglah itu talinya, kata si Adam. Jadi bukan dari lantai 2 dia potongnya
melainkan dari lantai 1, dari teras belakang itu. Dan aku juga sudah membaringkan jasadnya ini di teras, sembari mencoba memberikan nafas buatan kepada si Becky, kata si Adam ini, wah. Jadi pada saat lagi menelpon 911 itu, si Adam ini sudah memotong tali tersebut dari lantai 1 dan memberikan bantuan pernafasan kepada si Becky, berharap Becky ini masih hidup lagi tuh. Menurut si Adam, dan Adam pun melaporkan kepada 911 bahwa pada saat ditemukan si Becky ini bukan hanya dalam keadaan tidak berbusana aja, melainkan kaki dan tangannya ini juga diikat katanya. Lebih tepatnya tangan dan kakinya ini diikat ke belakang. Dan mendengar hal tersebut, operator 911 pun memintanya untuk tenang sampai akhirnya polisi dan ambulans tiba. Nah, setelah menelpon 911 itu, si Adam ini pun langsung menghubungi saudaranya, si Jonah pasti. Dia mengirimkan pesan kepada saudaranya yang memang pada saat itu sedang menemani Max di rumah sakit bersama Dina. Jonah yang menerima teks dari si Adam ini pun kemudian langsung menatap putranya, berdiam beberapa menit, dan kemudian bangkit dan pergi. Hal ini dilaporkan oleh si Dina. Dan pada saat si Jonah ini mau pergi, Dina nanya, "Lah, kau mau kemana?" Dan kalian tahu si Jonah hanya mengucapkan 2 kata, yaitu kehormatan Asia. Dan sampai saat ini juga nggak ada yang ngerti apa maksud dari si Jonah mengatakan hal itu. Dia tidak terlihat panik sama sekali, dan dia juga tidak mengatakan hal yang sebenarnya seperti apa yang dikatakan Adam melalui pesan itu. Kayak, "Tunggu ya bentar Dina, kau jaga anak kita, Becky ada di rumah, dia gantung diri." Enggak, dia nggak ngomong itu, Wak. Dia tapi ngomong kehormatan Asia. Dan akhirnya Jonah pun langsung meninggalkan rumah sakit jam 7 paginya. Polisi yang akhirnya baru tiba di mansionnya si Jonah ini sekitar jam 9.20 pagi. Mereka betul melihat tubuhnya Becky ini yang sedang terbaring di atas tanah di halaman mansion mereka dengan kemeja yang menutupi jasadnya. Kemeja ini ditutupi oleh si Adam. Dan pada saat diperiksa, Becky ini tidak memiliki luka yang signifikan. Dan polisi pun kemudian melanjutkan untuk memasuki rumah dan mencari barang bukti lainnya untuk membantu mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pastinya. Dan pada saat beberapa tim kepolisian ini menuju lantai 2, menuju kamar di mana balkon itu berada, mereka melihat bahwa tali yang terjerat di lehernya si Becky ini diikatkan di kaki tempat tidur. Dan di lantai kamar tidur Becky itu polisi menemukan ada 2 kuas cat dan 1 tabung cat hitam, yang disusul dengan penemuan pesan di pintu kamar tersebut yang bertuliskan, "She save him, can you save her?" Atau dia sudah menolongnya, bisakah kamu menolong dia? Tanda tanya. Dan dari pesan ini masih belum jelas nih kepada siapa pesan ini tertuju. Tetapi spekulasi yang timbul adalah sepertinya pesan ini berisi, Becky telah menolong Max, she save him. Apakah kamu atau Becky ini bisa menolong Becky? Tanda tanya. Kayak menolong diri sendiri lah gitu, Wak. Jadi sepertinya kayak ada perang batin lah gitu di dalam batinnya si Becky. Kalau memang itu betulan tulisannya si Becky ya. Dan selain itu juga polisi menemukan ada 2 pisau yang dilanjutkan dengan pisau ketiga yang polisi temukan tergeletak di tanah di luar tanah tempat si Becky ini ditemukan, Wak. Yang kemungkinan besar pisau itu yang digunakan Adam untuk memotong tali yang mengikat di lehernya si Becky. Dan kalian ingat kan kalau si Becky ini mendapatkan pesan suara dari si Jonah tuh, ternyata setelah diperiksa pesan suara yang dikirim Jonah ini sudah dihapus, Wak. Dan tidak seorang pun kecuali Becky yang pernah mendengar pesan suara dari si Jonah itu. Dan selain penyelidikan TKP, polisi pun langsung menginterogasi Adam. Dan pada saat ditanyai oleh tim kepolisian di mana Adam berada pada saat Becky ini membunuh dirinya, Adam memberitahu kepada tim kepolisian bahwa dia ini lagi nonton film porno. Dan pada saat tim kepolisian melakukan pengecekan di komputernya si Adam, memang ditemukan pencarian porno anime yang ada di komputernya si Adam. Dan pada saat itu juga polisi sempat melakukan tes poligraf kepada Adam atau tes kejujuran. Tetapi tim kepolisian mengatakan bahwa hasilnya tidak dapat membuktikan apa-apa. Nah, selain menginterogasi Adam, polisi pastilah juga menginterogasi Jonah untuk menanyakan keberadaan dirinya pada saat si Becky ini membunuh dirinya. Polisi menginterogasi Jonah dikarenakan menurut hasil penyelidikan, polisi mendapatkan informasi bahwa di hari tanggal 12 Julinya pada malam hari memang betul si Jonah ini ada di rumah sakit untuk menjaga si Max bersama Dina. Tapi Jonah ini dikabarkan pulang ke tempat penginapannya jam 1 malam di tanggal 13 Julinya tadi, dan dikabarkan baru kembali lagi ke rumah sakit sekitar jam 5.30 atau 6.30 pagi. Terakhir kali dia ngirimin pesan suara kepada si Becky jam 12.50, jam 1 dia balik ke penginapan. Si Becky ditemukan menggantungkan dirinya jam 6.50, si Jonah baru balik ke rumah sakit jam 6.30. Jadi, wait, bentar, masih ada lagi nih.
Jonah pada saat itu ditanya oleh tim kepolisian pun menjawab, iya pak, saya memang pergi, tapi saya baliknya ke penginapan untuk beristirahat. Karena saya ini lagi bergantian gitu sama mantan istri saya untuk menjaga anak saya. Dan selama tim kepolisian melakukan penyelidikan dan interogasi, otopsi pun juga dilakukan atas jasadnya si Becky, Wak. Dan dari hasil otopsi itu mengungkapkan bahwa ada 4 trauma di kepalanya Becky, Wak. Dan pemeriksaan medis menyatakan bisa aja sih memang pak, 4 trauma yang ada di kepalanya si Becky ini didapati oleh Becky pada saat dia melompat dari balkon lantai 2. Karena mungkin saja pada saat itu Becky sempat membenturkan kepalanya ke dinding, barulah dia ini meloncat gitu. Dan melalui data penyelidikan yang sudah terkumpul, Wak, sementara waktu polisi menyimpulkan bahwa sebelum kejadian naas itu, Becky pergi ke satu-satunya kamar dari mansion itu yang memiliki balkon, dan mereka mengatakan bahwa Becky ini telah menjerat lehernya dengan tali dan mengikat tangan dan kakinya juga. Dan barulah dari balkon ini dia melompatlah itu ke bawah. Nah, kenapa polisi menyimpulkan seperti itu? Karena kesimpulan ini ditetapkan dengan tim kepolisian akibat pertimbangan bahwa mereka menemukan ada 2 jejak kaki Becky di balkon atas dan DNA Becky di tali sama pisau. Dan tim kepolisian juga lah yang mengatakan bahwa orang yang menulis pesan di pintu itu adalah Becky. Walaupun sebenarnya polisi juga melaporkan kalau ditemukan ada DNA laki-laki di balkon itu, tapi sayangnya jejak yang ditinggalkan itu sangat sedikit. Sehingga profiling atas sidik jari laki-laki yang ditemukan oleh tim kepolisian di sana tidak dapat dibuat, Wak. Dan selama penyelidikan atas kematian Becky ini, apa kabar si Max, Nat? Ya, betul, Wak. Jonah harus mengalami kejadian pahit lagi, di mana Max tidak bisa diselamatkan. Max dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 16 Juli tahun 2011, dan Max pun akhirnya sudah disemayamkan dengan tenang. Dan 3 hari setelah si Max ini dikebumikan, jasadnya Becky yang sudah diotopsi ini pun dikuburkan. Dan pada tanggal 26 September tahun 2011, Departemen Sheriff San Diego County pun menyelesaikan penyelidikan atas kematian Max dan Becky, di mana kematian Max ini dianggap sebagai kecelakaan dan kematian Becky dianggap sebagai bunuh diri. Nah, kalau misalnya aku ceritakan sampai situ, Nat, biasa aja kasusnya, Nat. Enggak, Wak, ini kalian belum sampai ke crucial side-nya nih. Nih, kita masuk ke tahap terakhir soal kematiannya Becky ya. Check it out. Nah, setelah kematiannya si Becky, Wak, yang pasti keluarganya dari si Becky ini tidak menerima kenyataan bahwa memang anaknya ini meninggal akibat bunuh diri. Mereka dengan tegas mengklaim bahwa sepertinya ada orang yang memang terlibat kematiannya si Becky. Dan penegasan ini juga disampaikan dari mantan suaminya si Becky, yang Abang Nalepa tadi itu, Wak, di mana dia mengungkapkan kekhawatiran yang serupa dengan keluarga-keluarga Becky dan mengklaim bahwa bunuh diri itu adalah sesuatu di luar karakternya si Becky, Wak. Bahkan ya, Wak, ya, teman, kerabat, kawan kerjanya si Becky itu selama kenal sama si Becky dari kecil sampai besar, jangankan bunuh diri, Becky ini ngomong soal bunuh diri aja nggak pernah kami dengar. Masa iya dia mati bunuh diri gitu loh. Dan akhirnya keluarga dari Becky ini pun menunjuk seorang pengacara yang bernama Mark Rudoy. Dan sejak dari penyelidikan awal pun, Mark Rudoy ini sudah setuju dengan pendapat keluarga yang mengatakan bahwa sepertinya si Becky ini bukan mati gara-gara bunuh diri, Wak. Dia mengklaim bahwa tidak mungkin si Becky ini mendorong dirinya untuk gantung diri dari balkon atau untuk terjun dari balkon itu. Rudoy berpikir bahwa ada nih seseorang yang lebih kuat dari si Becky sudah membunuhnya. Rudoy percaya bahwa pada saat itu kemungkinan si Becky ini sudah dicekek secara manual dan kemudian badannya ini dibawalah itu ke taman belakang, dibaringkannya ke tanah dan kemudian mengangkatnya dengan tali yang mereka ikat di lehernya si Becky. Yang kemudian ujung dari tali tersebut pun diikatkan di kasur. Supaya apa? Supaya seolah-olah si Becky ini terlihat bunuh diri gitu. Nah, klaim dari si Rudoy ini, Wak, didukung oleh fakta di mana tempat tidur di mana tali tersebut diikat untuk menggantungkan tubuhnya si Becky ini pada saat kejadian ditemukan dalam keadaan tidak bergerak begitu signifikan, paham kan? Jadi kan memang kalau betul lah itu si Becky ini melompatkan diri dengan tumpuan atau ikatan dari tali gantung dirinya itu di kasur, pada saat dia melompat, kasurnya pasti akan bergerak kan, karena ketarik nih sama berat badannya si Becky mengarah ke pintu balkon. Tapi ternyata pada saat polisi datang pada hari kejadian itu, kasur itu ditemukan cuma bergerak dikit aja gitu, beberapa inci, nggak sampai 1 meter. Yang seharusnya kasur itu pasti bergerak 3-4 meter ke arah pintu balkon. Tapi tidak pada saat kejadian dilihat, Wak. Bahkan ya sampai-sampai polisi itu melakukan double check untuk reka ulang, di mana mereka itu mendatangkan kasur dalam ukuran yang lebih besar dan lebih berat dari kasur yang digunakan oleh si Becky. Lebih berat ini ya. Terus diikatkan tali, dilemparkan dengan beban sesuai dengan berat badannya si Becky.
itu kasur yang lebih berat dan lebih besar itu bergeser juga 3-4 meter. Kenapa pada saat kejadian bergeraknya dikit aja? Kan jadi kayak seolah-olah ini kayaknya nggak ada beban sama sekali nih. Orang bergesernya dikit banget gitu. Dan nggak sampai di situ aja, Wak. Pembuktian lainnya juga dikatakan oleh seorang penyelidik swasta yang memang disewa oleh keluarganya si Becky yang bernama Paul Ciolino. Dan dari penyelidikan yang dilakukan oleh Bapak Paul Ciolino ini, ada lagi, Wak, informasi baru yang ditemukan yang nggak kalah mencengangkan. Pertama, tidak ada DNA yang ditemukan pada pisau yang digunakan oleh si Adam untuk memotong tali yang ada di lehernya si Becky. Ingat kan? Tadi pada saat si Adam ini menelpon 911, dia bilang dia sudah memotong tali yang ada di lehernya si Becky pakai pisau. Waktu pisau itu dicek, di pisau itu nggak ada DNA Adam sama sekali. Bahkan nggak ada DNA orang. Jadi kan kalau memang betul Adam yang memotong tali itu, harusnya ada dong DNA dia di gagang atau pegangannya pisau itu. Ini nggak ada sama sekali, Wak. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Paul ini menemukan furniture halaman. Masih ingat kan tadi Adam juga melaporkan kepada 911 bahwa dia sudah menurunkan badannya si Becky yang sedang tergantung itu menggunakan sebuah furniture yang ada di halaman belakang. Dan ternyata setelah dilakukan penyelidikan kembali oleh si Paul, Wak, furniture yang digunakan Adam untuk menggapai badannya si Becky yang sedang tergantung ini hanya memiliki ukuran 3 kaki aja. Dimana akhirnya dipercaya kalau furniture ini tidak akan mampu menjaga keseimbangan. Terlebih lagi udah dinaiki sama si Adam yang badan besar kali itu, ditambah lagi si Adam ini harus mengangkat atau menggapai badannya si Becky yang lagi tergantung. Udah pasti hancur furniture itu. Jadi seolah-olah sepertinya tidak ada aksi penyelamatan tubuhnya si Becky lah gitu, Wak. Dan ditambah lagi nih, Wak, ya, tali yang menjerat di lehernya si Becky itu adalah tali yang tidak mudah dipotong. Ternyata ikatan tali yang diikat di tubuhnya si Becky ini merupakan sebuah simpul pelayaran. Dan kalian tahu si Adam ini merupakan seorang kapten kapal. Udah agak deg-degser nih kan, Wak, ya. Lanjut lagi nih ha, dari pemeriksaan Bang Paul. Dia dapat dari beberapa kesaksian para tetangga, Wak. Dimana Paul mengatakan bahwa pada saat dia mendatangi beberapa tetangga yang ada di sekitar mansion, beberapa tetangga yang dia wawancarai ini mengaku pada saat malam kejadian tersebut mereka mendengar ada suara teriakan wanita meminta tolong. Dan salah satu dari tetangga tersebut pun menelpon 911, Wak. Tapi sayangnya laporan tersebut tidak diselidiki oleh tim kepolisian. Dan yang keempat, tidak ditemukannya DNA atau sidik jarinya Becky pada cat tabung hitam kuas catnya dan kedua sisi pintu kamar tersebut, tempat dimana catatan itu ditulis, Wak. Catatan ibu jarinya si Becky ini hanya ditemukan di tutup cat aja. Nah, sedangkan sidik jarinya si Becky ini memang ditemukan di salah satu pisau yang ditemukan oleh tim kepolisian, tapi sidik jarinya bukan ditemukan di gagangnya, melainkan di bilah pisaunya, Wak. Seolah-olah ada seseorang yang meletakkan tangannya si Becky di bilah pisau itu. Dan yang kelima nih, Wak, ya, tanah yang ditemukan di balkon itu tidak konsisten dengan tanah taman yang ditemukan di kakinya si Becky. Dan selain itu juga, Wak, ya, jejak kaki di balkon adalah jejak tumit di ambang pintu balkon. Dan ada juga jejak kaki kanan di pagar balkon. Dan di antara dua jejak ini gak ada lagi jejak lainnya, Wak. Seperti halnya tidak ditemukan sidik jari atau DNA-nya Becky di pintu masuk kamar tadi. Dan DNA atau sidik jarinya Becky pun tidak terdapat di pagar balkon maupun balkon. Jadi memang kalau si Becky ini mau terjun kan otomatis dia tuh harus kayak memegang pagarnya dulu gitu kan. Terus kayak keluar gitu. Ini nggak ada sama sekali sidik jarinya si Becky. Dan dari inilah Paul Rudoy atau penyelidik swasta yang ditunjuk oleh keluarganya ini sangat percaya bahwa Becky ini sudah tewas akibat dibunuh. Sampai-sampai si Rudoy ini juga mendantakan seorang ahli simpul yang bernama Lindsay Philpott, Wak. Terus si Lindsay ini juga mengatakan kalau simpul yang ditemukan pada kasusnya si Becky ini, Wak, adalah simpul khusus yang disebut dengan clove hitch. Dan simpul ini sangat-sangat rumit katanya, yang tidak akan bisa dibuat oleh seseorang tanpa keahlian dengan sengaja. Dan juga nih, Wak, ya, kalaupun memang si Becky ini tahu bagaimana cara membuat simpul itu, pasti akan mustahil baginya untuk mengikatkan simpul serumit itu di belakang tubuhnya. Nggak usahlah serumit itu, ngikat kaki sama tangan sendiri ke belakang aja. Coba kalian pikir kayak gimana caranya tanpa bantuan orang gitu, ha. Aku juga yakin pasti di antara kalian, kok bisa dia kaki sama tangannya diikat habis itu dia bunuh diri? Itulah dia. Maka itu kayaknya bukan bunuh diri itu, Wak. Kalau aku anggapnya sih gitu. Dan berdasarkan informasi yang Paul kumpulkan, Wak, dia juga menyimpulkan bahwa walaupun memang jarang terjadi, memang ada beberapa kejadian bunuh diri di mana tangan korban ini diikatnya sendiri. Memang ada, tetapi tidak pernah dengan jenis ikatan kompleks kayak gini, ha. Dan juga tidak pernah ada yang mengikat juga mulut mereka. Dan selain itu juga, Wak, ya, menurut penuturannya si Paul, sebuah tindakan bunuh diri ini bisa dikatakan privat atau privasi. Sedangkan
dan Becky ini tidak bunuh diri di dalam rumahnya. Malah dia bergantung di luar rumah kayak display lah gitu, Wak. Dan juga beberapa kasus orang bunuh diri dalam keadaan tanpa busana atau telanjang ini biasanya terjadi pada mereka yang memiliki masalah kesehatan mental atau dalam pengaruh obat-obatan. Sementara Becky tidak mengalami gangguan mental sama sekali, dia sehat walafiat, dan dalam hasil otopsi pun Becky ini tidak dalam pengaruh obat-obatan apapun. Dan laporan dari toksikologi pun mengatakan dia tidak memiliki apa-apa di sistemnya pada saat kematiannya si Becky, Wak. Dan informasi tambahan adalah catatan bunuh diri yang ditinggalkan di pintu tadi itu, menurut Paul, Wak, catatan bunuh diri ini biasanya tidak ditulis sebagai orang ketiga seperti yang ditemukan di tempat kejadian kematian si Becky. Biasanya orang-orang yang akan melakukan bunuh diri ini akan melakukan atau mereka ini akan menulis sebagai orang pertama, yang seharusnya kalaupun lah memang Becky itu yang menulis, dia pasti akan tulis I might save him, can I save myself, aku mungkin sudah menolong Max, bisakah aku menolong diriku sendiri gitu. Nah, kalau memang tulisan dengan sebutan yang aku sebutkan tadi itu tertulis di pintu, bisalah itu disimpulkan kalau memang sepertinya si Becky inilah yang bunuh diri, dimana si Becky ini pasti merasa bersalah atas apa yang sudah terjadi di Max sehingga Max ini bisa koma. Dan selain seorang ahli simpul, Wak, dari pihak Becky ini juga mendatangkan ahli tulis tangan atau gramatologi, grafologi, apa deh aku lupa, maaf, yang bernama Mike Worksul. Yang pasti kehadiran dari Mike ini diminta oleh mereka untuk bisa mengetahui tulisan siapa yang ada di pintu tersebut, ya kan. Dan setelah dicek, Wak, dari awal memang keluarganya udah yakin kayaknya itu tuh bukan tulisannya si Becky. Ya memang agak sedikit serupa, tapi bukan, ini bukan tulisannya Becky. Dan betul, Wak, waktu si Mike ini mencoba memeriksa, itu betul-betul bukan tulisan Becky ataupun orang-orang lain yang mereka curigai, melainkan itu adalah tulisan Adam, saudaranya Jonah. Dan dengan penemuan-penemuan yang sudah dilakukan dari timnya si Becky ini, akhirnya otopsi kedua dari jasad si Becky ini pun dilakukan, Wak. Dan jasad ini pun kembali digali dan diperiksa oleh dokter yang bernama Cheryl Weck, yang memang dipekerjakan oleh keluarganya Becky untuk menganalisa hasil otopsi asli di otopsi sebelumnya. Dan juga mereka meminta untuk kembali memeriksa tubuhnya si Becky. Dan hasil pemeriksaan kedua dari dokter otopsi ini, dia mengatakan kematian Becky ini disebabkan akibat sesak nafas dan ada patah tulang hyoid atau tulang yang berada di sekitar leher dan dagu ini, patah tulang rawan tiroid, tulang rawan yang merindungi laring, Wak, di mana pita suara kita ini berada, dan patah tulang rawan krikoidnya, Wak, tulang rawan di sekitar trakea. Dan dari sini disimpulkan kalau seringkali dalam peristiwa bunuh diri tidak terjadi patah tulang. Orang tersebut biasanya akan kehilangan kesadaran dengan cepat dan tidak akan memiliki banyak gerakan untuk bisa menimbulkan kerusakan separah apa yang dialami oleh si Becky. Dan orang yang melakukan gantung diri murni ini biasanya meninggal karena tekanan di leher yang akhirnya memutus suplai darah, ya kan. Sedangkan kasus patah tulang krikoid yang terdapat di tubuhnya si Becky ini biasanya ditemukan pada kasus pencekekan manual. Tuh, manual, Wak, bukan gantung diri. Dan Dr. Weck juga menambahkan, Wak, 4 luka memar yang didokumentasikan di penyelidikan awal atau otopsi awal tidak akan mungkin Becky dapatkan apabila dia mendorongkan dirinya sendiri ke balkon. Dan selain penemuan itu juga, Wak, di dalam otopsi asli ditemukan residu bahan perekat atau kayak lakban gitulah pada kedua betisnya si Becky, yang menandakan bahwa kakinya Becky ini sepertinya sudah diikat terlebih dahulu, yang baru kemudian akhirnya diikat dengan tali. Dan anehnya selama penyelidikan dilakukan tidak ditemukan lakban sama sekali, Wak. Dan dengan segala penemuannya ini dan melihat fakta bahwa jasadnya si Becky ini ditemukan dalam keadaan tanpa busana, Dr. Weck percaya bahwa Becky ini sudah dibunuh. Dan akhirnya berdasarkan semua data yang sudah berhasil dikumpulkan, keluarga Becky pun akhirnya melayangkan tuntutan hukum kepada Adam senilai 10 juta dolar, Wak. Dan setelah persidangan selama berbulan-bulan ini, juri akhirnya memutuskan bahwa Adam lah yang bertanggung jawab atas kematiannya si Becky, karena pada saat itu hanya dialah yang berada di mansion dan harus membayar 5 juta dolar atas dasar keluarga yang telah kehilangan cinta dan persahabatan, serta tambahan 167 ribu dolar atas dasar hilangnya dukungan finansial yang akan diberikan Becky kepada ibunya dan saudara-saudara kandungnya. Walaupun sampai akhirnya si Adam ini sempat mengajukan banding di bulan Februari tahun 2019, tapi akhirnya langsung dibantah atau tidak dikabulkan, dan Adam tetap harus membayar denda tersebut. Tapi tetap balik lagi, Wak, tidak ada orang yang ditahan atas kematiannya si Becky ini, walaupun dari keluarga, penyelidik, dan pihak-pihak pendukung dari si Becky membantah keras soal bunuh diri yang dilakukan oleh Becky, tapi dikarenakan kurangnya bukti, tidak ada orang yang bisa ditahan akibat kematiannya si Becky. Tapi nih ya, pasti di antara kalian sudah sepemikiran sama aku. Jonah mana ya?
Dan memang Wak, banyak sekali masyarakat yang percaya sepertinya Jonah lah yang sudah membunuh si Becky, dibantu sama si Adam saudaranya. Banyak orang yang berspekulasi bahwa pada saat kejadian itu Jonah kan mengaku balik nih ke penginapannya sekitar jam 1 malam ya kan. Nah sebenarnya pada saat itu betulan dia tuh balik ke rumah gara-gara dia kesal, sakit hati melihat apa yang sudah terjadi sama anaknya, karena kan dia yang nemanin si Max kan. Mungkin lama dia tegun lah tubuhnya si Max ini, nggak tega dia, jadi kesal dia sama si Becky. Kok belum kunikahi, belum jadi mamanya udah kayak gini teledormu. Dan ada juga yang mengatakan sepertinya si Jonah ini udah kepalang suuzon gitu Wak sama si Becky. Dia pikir mungkin si Becky ini akan melenyapkan si Max sampai akhirnya nanti si Jonah hanya menjadi miliknya aja gitu. Dikarenakan kekesalan seperti itu, ditambah lagi dokter mengatakan sepertinya si Max ini nggak bisa selamat, itulah yang bikin si Jonah ini kesal. Ditambah lagi ada pula lah itu kesaksian dari seorang dokter yang mengatakan sepertinya si Max ini sudah meninggal sebelum akhirnya ditemukan terbaring di lantai bawah itu. Nah hal inilah yang membuat si Jonah ini berpikir sepertinya betul nih si Becky ini mau menyingkirkan si Max. Nah Jonah yang tidak terima akibat anaknya ini kritis di rumah sakit, dia pun naik pitam dan langsung meluapkan segala amarahnya ini Wah. Dan Adam inilah yang juga turut menyaksikan abangnya ini menyiksa Becky dan memutuskan untuk menutup mulut dan berpura-pura baru aja menemukan jasadnya si Becky untuk menyelamatkan abangnya. Dan setelah menghabisi si Becky itu, pada saat si Jonah ini kembali ke rumah sakit, itulah nanti yang akan dijadikan alibinya. Tapi sayangnya spekulasi yang sangat berkembang ini pun tidak ada bukti yang bisa ditemukan. Jonah dan Adam pun sekarang sudah menjalani kehidupan masing-masing, walaupun sebenarnya kematian yang tidak hanya Becky saja melainkan Max juga menimbulkan banyak misteri dan teka-teki. Apakah dia ini dibunuh, apakah memang betulan bunuh diri, atau hanya kecelakaan, nggak ada yang tahu sama sekali. Oke Wak, jadi itu tadi ceritanya. Gimana menurut kalian? Aku pengen banget dengar pendapat kalian sepertinya apa yang sudah terjadi di Becky ini. Kalau aku secara pribadi, aku menganggap sepertinya Becky ini dibunuh. Kalau aku pribadi ya. Kenapa? Gara-gara memang sedikit ditemukan sidik jari di area krusialnya itu. Kayak di balkon, di tali, di kasur, di kamar, di pintu, di botol cat, nggak ada sidik jarinya si Becky. Ditambah lagi itu kasur yang nggak bergerak pada saat si Becky itu loncat. Dan ditambah lagi nih Wak, kalian ingat kan si Jonah itu dulunya memiliki atau sering dilaporkan kepada tim kepolisian akibat KDRT, kekerasan. Jadi dia aja berani nyiksa istrinya, apalagi pacarnya. Kalau itu menurut aku sih. Tapi gimana menurut kalian? Apakah mungkin betulan murni lah memang betul si Becky ini dan si Max itu adalah meninggal karena kecelakaan dan bunuh diri, atau memang mereka ini dibunuh? Tulis semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan tolong jadikan kolom komentar aku di bawah sebagai ajang diskusi kalian ya. Karena aku pengen banget baca semuanya, dan aku yakin juga Wak semua pengen dengar juga beberapa pendapat-pendapat dari kalian semua di sini. Mantap. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.